Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Pada video ini ada pertanyaan dari Uda VP tentang apakah tugas dari Rasul di agama Kristen? Dan apakah Maria yang melahirkan Yesus itu mempunyai suami atau tidak? Menurut saya pertanyaan dari saudara Uda VP ini karena dia ingin membandingkan dengan ajaran di agama Islam. Misalnya di pertanyaan pertama itu dia menanyakan kenapa Tuhan harus turun sendiri padahal Tuhan kan mempunyai rasul-rasul. Sedangkan di pertanyaan kedua itu cenderung saudara Uda VP ini menganggap bahwa Bunda Maria yang di Kristen dengan Siti Maryam yang di Islam adalah orang yang sama. Ketika Yesus yang dimana Tuhan, dia punya rasul. Jadi tugas rasul ini gimana sih? Tugas rasul itu? Kalau bagi Islam, rasul itu adalah menyampaikan. Logika gini, ngapain sih Tuhan turun langsung gitu? Padahal dia punya rasul. Boleh nggak sih dijelasin? Iya. Aku gini, supaya edukasi ya buat teman-teman gitu. Iya, betul. Rencana dah, ya. Jadi tugas rasul itu adalah seperti yang Tuhan ajarkan kepada Rasul Paulus atau rasul-rasul yang lain ya, bahwa di sini Kisah Para Rasul 9 ayat 15 Tuhan Yesus berfirman, "Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Nah, jadi rasul itu tugasnya adalah untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Karena mereka lah yang pertama sekali memberitakan Injil keluar bangsa Israel. Dan juga kepada bangsa Israel. Makanya itulah mereka disebut rasul. Karena mereka adalah dipilih Tuhan Yesus langsung untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa Israel, kepada bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa lain. Itulah tugas rasul. Tugas rasul berarti Yesus turun ke bumi dan menyampaikan kepada rasulnya, tolong disebarkan, tolong sampaikan. Begitu ya? Iya, sebarkan wahyu Tuhan Yesus yang diberikan kepada mereka. Pertanyaan gini. Abang jawab. Apakah Nabi Isa punya 12 rasul? Apa? Kan abang bilang nih mau sama-samain nih. Bukannya nyamain dong, bukan nyamain. Tadi kan udah sepakat bahwa Tuhan Yesus bukan Nabi Isa ya, udah sepakat ya. Nah, tapi kalau bersih Islam, ya oke lanjut. Loh, kalau menyamakan harus tanggung jawab persamaannya apa kan gitu. Gimana sih masa cuma narasi doang bahwa Tuhan itu Nabi Isa, tapi ketika ditanya persamaannya apa nggak bisa jawab. Yang jelas itu kalau dari cerita disampaikan oleh Al-Quran, pertama Maryam itu melahirkan seorang anak yang bernama Isa tanpa suami. Apakah Yesus seperti itu? Makanya itu justru di situ perbedaannya. Iya, kan? Oke. Secara Al-Quran, Ibu Maryam mempunyai anak bernama Isa, dilahirkan tanpa suami. Apakah Yesus seperti itu? Tidak. Maria punya suami. Maria punya suami. Tapi nanya aku. Iya. Makanya kami jawab Maria itu punya suami, Bang. Oke, mau tanya. Maria itu, Siti Maryam melahirkan tanpa ada suami. Saya mau tanya, ini Siti Maryam itu bangsa mana? Siti Maryam? Tunggu dulu, satu dulu. Yesus itu dia lahir dari... Berarti dia punya bapak? Tunggu dulu. Saya mau tanya dulu, Siti Maryam itu bangsa mana, Bos? Oh, Maryam ya? Ya, Siti Maryam ibunya Nabi Isa itu bangsa mana? Kenapa dia bisa melahirkan tanpa ada suami? Tanpa suami? Begitu dong, diperintahkan oleh diterangkan oleh dalam Al-Quran. Iya, makanya saya tanya dia bangsa mana? Menurut kitabmu dia bangsa mana? Next, bangsa Bani Israel. Dia itu keturunan Nabi Daud dan bagian dari Bani Israel. Orang Israel? Oke, kalau dia orang Israel, kenapa dia nggak dirajam sampai mati? Karena gini, menurut hukum Taurat,
bahwa seorang perempuan yang mengandung tanpa ada suami itu dianggap berzina dan dia harus dirajam sampai mati. Itu hukum Taurat di dalam bahasa Israel. Nah, kenapa bisa Siti Maryam itu mengandung sampai dia melahirkan Nabi Isa tanpa ada konsekuensi dari hukum Taurat yang dilakukan bangsa Israel terhadap dia? Nah, makanya dari sini, karena dia nggak berzina. Dari mana orang tahu? Dari mana orang tahu sekalipun dia bilang ini saya nggak berzina loh. Nggak bisa, bro. Ya, itu kan mukjizat, ada loh di dalam Al-Quran menerangkannya sebagai kebesaran dari Allah tersebut. Aduh, kayaknya ini nggak pahamin orang ini. Bro, mau dia berbusa pun mulutnya bilang, oh ini aku nggak berzina. Di dalam hukum Taurat dia dianggap berzina karena dia mengandung tanpa ada suami. Nah, makanya inilah perbedaan Maria sama Siti Maryam. Ketika Tuhan Yesus, bentar. Ketika Tuhan Yesus memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya, Tuhan Yesus bertanggung jawab. Makanya Tuhan Yesus menyuruh Yusuf jangan meninggalkan Maria supaya mereka tetap bersama. Walaupun Maria itu mengandung memang dari Roh Kudus, bukan karena Yusuf. Sehingga Maria itu punya suami namanya Yusuf untuk menghindari hukum rajam. Beres. Nah, dari situ aja udah berbeda, brother. Oke, berbeda ya. Berarti iya dong. Iya, enggak, sabar dulu, nyantai dulu. Aku kan baik-baik, nyantai dulu. Jangan pakai tinggi. Aku kan kalau versi Islam, Isa lahir dari Ibnu Maria, dari Maryam yang tanpa suami. Apakah Yesus dari menurut kami karena seperti itukah? Tidak Yesus seperti itu. Makanya aku bilang ya. Berarti Yesus di sana pakai ayah. Makanya dengar. Iya, jawab dulu, karena aku dengar jawab pakai ayah apa enggak? Enggak, dengar dulu. Makanya kamu tuh nggak paham. Tadi saya sudah jelasin. Di sini saja sudah sangat berbeda bahwa Bunda Maria bukan Siti Maryam. Sebab ketika Allah yang Maha Tinggi berkenosis datang ke dunia dan dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya, Tuhan Yesus itu bertanggung jawab, nggak akan membiarkan Bunda Maria dituduh berzina apalagi sampai dirajam. Karena menurut hukum Taurat, kalau perempuan mengandung tanpa ada suami itu dituduh berzina dan dia harus dirajam sampai mati. Makanya Tuhan Yesus bilang apa sama Yusuf? Nih kita baca ayatnya. Kita baca ayatnya di Matius 1 ayat 18 ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya ya, bertunangan dengan Yusuf. Ya, Maria waktu itu dalam tradisi Israel bertunangan itu sudah sah suami istri ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Artinya sebelum mereka tidur sama ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jadi, itulah kenapa Tuhan menyuruh Yusuf jangan meninggalkan Maria. Karena Yusuf tahu kok Maria mengandung, padahal aku belum pernah meniduri dia. Kok dia sudah mengandung? Kan dipikir Yusuf ini, wah ini berarti Maria ini selingkuh atau kemana gitu. Tetapi sebelum dia ya menceraikan istrinya itu, tunangannya itu yaitu Maria, Tuhan mengatakan sama Yusuf, jangan kamu tinggalkan Maria. Nah, okay. Tetapi kamu harus bersama dengan dia sebab anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Dia adalah yang dijanjikan, ya Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama. Sehingga Yusuf mengikuti apa perintah Tuhan dan dia tidak pernah bersetubuh sama Maria sampai Yesus lahir. Jadi itu untuk apa? Untuk menghindari hukum rajam, brother. Karena Tuhan Yesus bertanggung jawab akan Maria. Dia melindungi Maria.
Sehingga tidak pernah orang Israel menuduh Maria itu berzina, nggak pernah. Karena ada suaminya, walaupun hanya Yusuf. Waktu itu yang tahu adalah Yusuf, Maria, dan Tuhan dan malaikat yang tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari sinilah perbedaan bahwa Bunda Maria bukan Siti Maryam. Kalau Siti Maryam itu orang Israel, pasti dia sudah dihukum rajam. Berarti Yusuf itu mengaku suami ya, bukan suami beneran. Ya suami beneran lah, gimana sih dari tadi? Iya. Kayaknya nggak nanggap dia apa yang kita jelaskan loh. Iya. Oke. Sekarang gini bentar Bang. Tadi Abang mengatakan Maria dari keturunan Daud, benar? Iya. Siti Maryam dia bilang keturunan Daud. Dari keturunan Daud. Padahal di Alkitab yang dari keturunan Daud itu adalah dari Yusufnya, Bang, bukan Maria, Bang. Oke. Tunggu dulu. Ini enggak, tapi bentar. Iya. Tadi dari situ sudah jelas ya perbedaannya bahwa Bunda Maria bukan Siti Maryam. Enggak, aku tidak membantah loh. Kakak lo yang menjelasin sama Bang Amin. Jadi jangan apalah sama aku masalah fokus nggak fokus. Enggak, saya jelasin sama kamu karena kamu kamu tadi kan menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Ketika kita tanya persamaannya apa, kamu bingung menjawabnya. Bukan sama kan kakak, menurut kakak gimana? Itu kan aku nanya ya. Ya bukan menurut aku, berdasarkan fakta sejarah memang Bunda Maria bukan Siti Maryam. Ya, oke, sip. Menurut saya jawaban dari Mihana untuk pertanyaan pertama dari saudara Uda VP ini adalah memberikan penjelasan secara baik dan jelas apa tugas-tugas dari seorang rasul di agama Kristen, dan untuk pertanyaan kedua tentang Bunda Maria dan Siti Maryam ini Mihana yang dibantu oleh saudara Amin memberikan jawaban yang sulit dibantah oleh saudara Uda VP. Yaitu bahwa Bunda Maria dan Siti Maryam adalah orang YNG berbeda. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kisah Para Rasul pukul 9.15 tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.